Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Syarifah Sani dan ini merupakan video mengenai air foundation. Ya, ini masih pada marker bagian ke-9. Oke. Jadi di sini kita kemarin di video sebelumnya itu sudah pada sampai if true ya. Jadi kalau misalnya si indeksnya itu yang ketika ditambahkan 1 itu masih kurang dari 2 atau batas indeksnya karena 2, jadi nanti dia akan ngeset indeks objek itu sebagai hasil dari penambahan. Nah, tapi kalau tidak, maka kita kan ini di sini harus mengubah gitu ya, mengubah indeks objeknya ke 0. Nah, di bagian sin di sini kita tambahkan satu buah variabel namanya adalah default index dan dimana dia tipenya adalah integer dan value-nya adalah 0. Nah, nanti di sini kita get variabel dari default index. Jadi nanti default index ini akan men-set ke si index objek. Jadi kalau misalnya dia ketika menambahkan lebih dari 2 atau misalnya jadi 3, maka indeks objeknya balik lagi menjadi 0 gitu ya. Nah, setelah itu bagaimana? Nah, setelah itu kita akan melakukan pengkondisian. Nah, karena ini memang agak ya banyak, ini terserah siapa mau menggunakan kondisi if atau menggunakan kondisi switch case. Nah, di sini kita akan coba menggunakan switch case. Nah, karena di sini indeks objek itu adalah integer ya, karena tadi kan 0, 1, 2 pilihannya, maka kita pakai switch on integer. Nah, nanti dari sini kedua-duanya masuk ke dalam switch on integer. Nah, kemudian kita di sini perlu mendefinisikan di switch-nya itu tuh case-nya apa aja. Nah, di sini kita masuk ke yang bagian di script graph ini, ada yang bagian kayak information gitu. Nah, nanti kita klik. Nah, tapi kita harus klik dulu di bagian yang switch on integer-nya ya. Nah, nanti di sini option-nya kita pilih. Karena kita punya option-nya adalah 0, 1, 2, jadi kita tambahkan 0, 1, dan 2 gitu. Nah, nanti di sini ini kan berarti switch-nya adalah 0. Switch-nya itu kan case-nya optional adalah 0, 1, 2. Tapi kita akan membandingkan dengan variabel apa. Nah, di sini kita duplikat aja yang get variabel. Nah, di mana kita akan membandingkan ya, bukan default index ya, tapi indeks objek dengan si option yang ada di switch-nya. Nah, setelah itu nanti kita tambahkan juga get objek lah ya. Nah, tapi di sini kita tambahkan objek rotasi. Nah, nanti ini kan gini, berarti ketika 0 berarti objek rotasi yang di sini kan kita punya objek rotasi nih yang model air ya. Nah, objek rotasi ini dia kan punya child ya, 0, 1, 2. Berarti kan kita akan mengget ya, atau kita akan mendapatkan si child dari si objek rotasi ya. Nah, sehingga di sini berarti kita akan tambahkan, kita add node ya. Di sini adalah transform get, kalau tidak kita carinya ya get child saja. Nah, di sini nanti di sini ada get child. Nah, kemudian di sini karena kita ini kan mau set aktifnya itu kan bergilir ya. Ketika klik tombol maka yang 0 aktif, kemudian yang lainnya nggak aktif gitu. Ketika tombol lagi nanti yang 1 aktif, yang lainnya nggak aktif gitu, dan seterusnya. Jadi kita cari di sini adalah set aktif. Nah, kita akan melakukan ini sebanyak berapa kali? Karena kita punya objeknya adalah 3, jadi kita yang ini ya, kita copy ini sebanyak 3. Nah, jadi di sini seperti ini. Nah, nanti kita akan hubungkan, jadi dari set aktif ini masuk ke sini, jadi ini terhubung satu sama lainnya ya. Nah, kemudian di sini ini kan untuk yang 0 ya, 0, 1, 2. Nah, ketika yang 0 dia akan masuknya ke sini nih. Nah, ketika 0, maka indeks 0-nya value-nya true. Berarti indeks yang pertama value-nya false, indeks yang kedua juga value-nya adalah false gitu. Nah, ini kita copy
Jadi ke 6 yang ini kita duplikat dengan Ctrl D, duplikat lagi dengan Ctrl D. Nah, sehingga nanti bagaimana? Nanti yang satu kita masuk ke sini, yang dua masuk ke sini. Nah, nanti berarti kan di sini ini tetap ya indeksnya 012, cuma yang value-nya false true-nya kita ubah. Ini yang indeksnya 0 dia false dan indeksnya 1 ini true. Ini sesuai dengan panahnya yang ke angka 1. Untuk yang panah yang angka 2 ini, indeks 0 dia false, indeks 1 juga false, dan indeks 2 kita true kan. Seperti ini. Nah, ini sudah pada get child, tapi childnya child punya siapa? Yaitu child punya get variable yang ini. Sehingga di sini yang objek rotasi ini kita akan hubungkan ya ke semua transform get child. Jadi dia akan kita sambungkan ke tiap-tiap bagian transform get child ya. Meskipun mungkin akan terlihat agak sedikit pusing ya kalau kita lihat banyak connectionnya. Nah, seperti ini. Jangan salah ya, jangan sampai masuk ke sini, tapi harus masuk ke transform get child. Nah, nanti kita akan coba ya di bagian si running. Jadi kita coba untuk running terlebih dahulu ya, nanti seperti apa. Nah, kalau yang ini sih ini adalah yang XR ya, XR yang benar-benar markernya. Jadi yang ini kita tidak perlu pedulikan dulu karena nanti dia hanya bisa berinteraksinya nanti ketika ada di dunia nyata ya. Nah, misalnya yang ini, karena saya ininya hitam jadi saya harus putar dulu. Nah, gini. Oke, jadi ketika diklik, ini kan muncul defaultnya yang ini ya. Kita klik. Oke, sebentar. Oke, untuk masalah error yang tadi, ntar kita lihat dulu apa yang salahnya di sini ya. Oke, nah di sini ada yang kita lewatkan, yaitu adalah ketika dia set aktifnya itu kita mau ini dari objek sini kita belum sambungkan. Jadi teman-teman harus sambungkan antara objek yang ini dengan yang objek yang transform get child dengan si set aktif ini. Gitu. Ini juga sama, ini juga sama ya. Jadi harus nyambung. Nah, setelah itu kita akan coba untuk running kembali ya, apakah berhasil atau tidak. Nah, kalau kita lihat, nah ini sudah berubah seperti ini ya. Jadi ini udah berubah kayak gini. Oke, dan kita akan coba untuk build di Android-nya kita. Dan kalau misalnya teman-teman mau nge-build, jangan lupa ini hierarki ini saya pindahin ke sini biar agak lebih lega. Objek semua di sini kita hapus ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nge-debug ya atau nge-build dan run di XR originnya, track image-nya itu kita tambahkan si objek semua gitu. Nah, kemudian jangan lupa untuk save, karena kalau nggak kita save itu dia nggak akan nyambung gitu ya. Nah, dan kita akan coba running dan ini adalah hasilnya. Oke, terima kasih.